manusia melahirkan anaknya beberapa hari kan tahu lengan. Nah ketika terkena anak-anak soleh, tapi kan harus beringin. Nah untuk menyaksikan secara jelas, ada potensi si Allah Subhanahu Wa Taala manusia. Nah sementara untuk potensi si kedua adalah al-fuad, adalah hati nurani. Enuah gunayan kedua potensi terbaik si Allah Subhanahu Wa Taala dilarang manusia berbudu. Dilarang manusia si gede memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pendengaran, bayangkan buta mengalahkan dengan buta. Kan si viral lah. Viral. Nah, istri Leputi Aryani si sampai jo Amerika. Go Thailand so internasional di Amerika. Nah, potensi isi itu yang saya semangat kan dia menentang dan lagu pendengaran janji hati nurani. Nah, dengan ketiga potensi ini Allah mungkin salah satu mengambil apalagi yang lengkap dari pendengaran, dari penglihatan, bahkan dari hati nurani. Insya Allah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penglihatannya yang menyaksikan umatnya dengan penuh kemusyrikan, terus dengan pendengarannya yang menyaksikan sesembahan di situ sembah selain Allah dan melihatkan Namrud laknat Allah. Nah ketika dengan hati nurani Nabi Ibrahim alaihissalam mencari kebenaran selain Tuhan si sebenarnya. Nah ini berarti dengan hati nurani, dengan hatinya ya Allah dengan mungkin si kesempatan ini, sehingga secara pikirannya Nabi Ibrahim alaihissalam amangku iya nyapan maka patung setiap si amangku ini kesempatan. Nah kan berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Nah, ini kan yang main adalah pikiran, yang main kan hati nurani. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hati nurani merenung, dia berpikir. Nah, ketika terbit bintang kelip ketika Allah menghilangkan bintang berarti bila Tuhan tetap hati nurani main. Nah ketika Allah sudah masih sehat gini seru. Ketika malam telah lewat muncullah matahari, berarti si bulan itu diri Tuhan. Ketika matahari pergi lebih balik, yang mengatakan lebih balik berarti dia diri Tuhan. Nah ketika matahari pun tidak seret di hati nurani dari Ibrahim, segera ia berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berlindung semoga aku tidak menjadi kaum yang tersesatkan. Nah, karena hati nurani potensi isi milik kita adalah hati nurani. Nah sehingga dengan potensi isi pertama pendengaran, penglihatan maupun hati nurani, nah bau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Nah, dengan Al-Quran dengan mata kita bisa membaca, terus dengan telinga kita bisa mendengar, nah dengan hati kita bisa mentadabburi. Karena Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW itu adalah sesuatu petunjuk yang amat sangat benar di dalam kehidupan kita di dunia. Sehingga ketika Rasul meninggal dunia, ketika memanggil Sayyidatuna Aisyah istrinya, beliau mengatakan kepada seluruh umat manusia, aku tinggalkan kepada kalian itu dua pusaka. Tidak aku tinggalkan kepada kalian itu harta yang banyak, yang aku tinggalkan hanya dua. Apa itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, yang aku tinggalkan yang pertama adalah Al-Quran, sedangkan yang kedua adalah sunnah. Nah, ketika kita berbicara tentang sunnah, banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam tata cara dan tata krama untuk kehidupan kita. Nah, salah satunya yang
akan kita bahas sekarang adalah 3 hal yang mendatangkan penyakit. Kan si paling terkhawatir adalah penyakit raga kan? Penyakit raga. Sehingga ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Kan? Ya Allah, sehatkanlah ragaku. Nah, afiat ini yang sehat, dan afiat itu adalah sehat jiwa. Berarti kita meminta agar tidak hilang akal atau gila kan? Terus sehatnya adalah berbentuk raga. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan 2 susunan, yaitu susunan raga dan susunan ruh. Nah, entah tak ambil si Allah Subhanahu wa Ta'ala katakanlah roh itu sebagai betul. Nah, bikin bagaimana hidup karena ada betul. Kita dicabut umpamanya betul ini, dan karena mengisi raga itu bagus, lalu itu berfungsi. Dia berfungsi sama sekali. Nah karena sehingga Allah menciptakan kita dengan 2 raga ini agar kita selalu senantiasa Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Nah, ini hanya jasad doang yang kan untuk disehatkan. Nah, yang pertama untuk 3 hal yang mendatangkan penyakit itu adalah mulut. Nah, mulut bisa mendatangkan penyakit hati, bisa mendatangkan penyakit badan. Nah, pertama mulut akan kemana? Salah satu mendatangkan penyakit. Nah, karena di dalam sabda Rasulullah SAW, "Falyakul khairan aw liyasmut." Jika kalian berkata, berkatalah yang baik. Kalau tidak baik, maka diam. Karena kita pikir